Maliki Yaumiddin. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan terkait dengan ayat ini. Pertama, ada perbedaan pendapat ulama tentang cara membaca dalam ayat ini. Ada yang mengatakan huruf mim pada ayat ini dipanjangkan. Ada yang mengatakan tidak dipanjangkan. Menyangkut persoalan ini, maka berbeda pandangan ulama, terutama terkait dalam penterjemahannya. Tetapi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari segi qiraahnya, lebih banyak para ulama sepakat tentang memanjangkan kalimat atau huruf mim pada ayat Maliki Yaumiddin. Kalau di dalam surah An-Nas itu mimnya tidak dipanjangkan. Kita contohkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Namun di dalam surah Al-Fatihah ini, sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, itu cara membacanya lebih banyak kesepakatan para ulama adalah dipanjangkan. Bagaimana bunyinya? Maliki Yaumiddin. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, cara memahami ayat ini, karena ayat ini tentu sudah hafal sama kita. Kata-kata Malik yang dipanjangkan dalam ayat ini itu bermakna adalah yang punya atau yang memiliki. Kalau dipanjangkan, kalau tidak dipanjangkan, Maliki misalkan, itu artinya adalah raja atau yang menguasai. Maka pemahamannya Maliki Yaumiddin. Kata-kata Malik di situ adalah asal katanya malaka yumliku Malik. Dalam ayat ini yang kita lihat adalah hakikatnya. Allah menyebutkan kata-kata Maliki, ki, baris di bawah. Padahal bisa saja Allah membuat barisnya Malik, tetapi kenapa Maliki? Maka Ibnu Katsir mengatakan, Bapak Ibu, di dalam tafsir beliau, Maliki di sini yang menunjukkan adalah milik, dia yang punya. Siapa dia yang di sini adalah ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Maka dari itu kata para ulama, Bapak Ibu, Maliki, ki di sini baris di bawah, maka kita harus melihat dari ayat-ayat sebelumnya yang baris di bawah. Silakan Bapak Ibu lihat, misalkan dalam surah Al-Fatihah itu sebelum ayat ini, apa misalnya? Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Maka lihat lagi sebelum Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, lihat lagi ayat sebelumnya. Apa yang baris di bawah di situ? Alhamdulillahi. Maka kata para ulama, Bapak Ibu, kembalinya Maliki ini adalah ki di situ terkait dengan ayat sebelumnya. Maksudnya milik Allah lah Ar-Rahmani, Rahman, Rahimi, Rahim. Sebagaimana sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu, Bapak Ibu, bahwa Rahman itu adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang sifatnya dunia. Artinya semua yang ada sama kita itu adalah milik Allah. Maliki, milik Allah, dia yang punya. Ar-Rahmani begitu juga, sampai nanti bukan hanya di dunia ini saja,
rahimi, sampai di hari akhirat kelak milik Allah juga. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya katakan Allah berpesan kepada kita, terutama dalam memahami ayat ini adalah milik Allah segala-galanya. Oleh karena itu sifatnya untuk kita hanya titipan. Kalau titipan, yang namanya sifat titipan Bapak dan Ibu setahu gitu, kalau punya awak berarti kama bayi awak bawa. Sekarang saya contohkan, mic ini milik masjid. Maka ketika kamu memakai mic ini, ketika selesai pengajian, mic pun tidak dibawa gitu. Kenapa? Bukan milik kita, bukan milik saya yang menyampaikan pengajian. Nah, mudah dipahami Bapak dan Ibu. Bagaimana cara memahaminya? Maliki, milik Allah, segala ada semuanya, baik rahmannya, rahimnya, apapun yang ada sama kita milik Allah. Kenapa? Maliki, dialah yang punya. Dan ini keterkaitan antara ayat ini Bapak dan Ibu. Di dalam ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu contoh. Ada manusia, kata Allah, dia merasa memiliki. Siapa yang Allah contohkan? Buka Quran surah ke-28 dari ayat yang ke-76 dan 77, atau bahkan kalau ingin tahu sampai kisahnya sampai di ayat 80. Kita contohkan di ayat yang ke-76 misalkan. Kata Allah, inna Qarun kana min qaumihi Musa fabagha alaihim, dan seterusnya. Di sini Allah memberikan perumpamaan. Siapa yang Allah contohkan? Qarun. Disebut di dalam Al-Quran kata-kata Qarun itu diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 4 kali. Nama Qarun itu, dia semasa zaman Fir'aun. Bapak Ibu, kalau Fir'aun 74 kali diulang oleh Allah dalam Al-Quran, kalau Qarun 4 kali, ada satu lagi Haman namanya. Haman itu diulang oleh Allah 6 kali dalam Al-Quran. Allah memberikan contoh, ada manusia yang merasa memiliki, padahal Allah menitipkan harta itu untuk dia adalah hanya bentuknya titipan. Tapi yang anehnya si Qarun ini, dia merasa dia yang punya gitu. Maka Allah sebutkan, inna Qarun kana min qaumihi Musa fabagha alaihim. Qarun itu dari kaumnya Musa. Maksud kaumnya Musa itu Bapak dan Ibu, bapak dari si Qarun bersaudara dengan bapaknya si Musa. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita ketahui, sekalipun ada keturunan Nabi, tapi yang durhaka itu tetap durhaka juga. Tidak ada jaminan nantinya. Artinya kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, si Qarun ini Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Dia itu awalnya adalah seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Lalu dia meminta kepada Musa agar dia didoakan menjadi orang kaya. Berapa kali dia temui Musa, lalu didoakan oleh Musa, pada akhirnya dia menjadi orang kaya, punya harta. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Allah titipkan, kalimatnya dalam bahasa ayat, Allah titipkan dia sebagai perbendaharaan harta, Allah masih sayang sama dia. Padahal dia sudah sombong, keluar sifatnya. Begitulah manusia Bapak Ibu. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh manusia yang membuat manusia itu bisa sombong. Di antaranya seseorang yang punya harta, dengan harta dia bisa sombong. Seseorang yang punya pangkat jabatan, dengan pangkat jabatan bisa saja dia sombong. Seseorang yang punya wajah tampan, cantik dan lain sebagainya bisa membuat dia sombong. Dan Qarun, Allah sudah katakan, kami yang menitipkan harta itu sebagai perbendaharaan untuk dia. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia sombong.
dan kesombongannya itu masih turun rahmat Allah untuk dia. Artinya bagaimana Allah sayang kepada Qarun ini, datang Musa kepada dia. Berarti itu kan sebenarnya mudah saja bagi Allah untuk membinasakan si Qarun. Tetapi Bapak Ibu, Allah dengan rahmatnya, Musa mendatangi Qarun. Wahai Qarun, ingat janji kamu terdahulu sebelum engkau mempunyai harta seperti sekarang, bahwa engkau akan tidak akan lupa kepada Allah. Diingatkan oleh Musa, maka dari itu keluarkan zakatmu dari hartamu ini. Apa yang dia katakan? Dia tidak mau, bahkan enggan, bahkan sombong, keluar sifatnya, dia sombong dengan harta itu. Lalu Bapak dan Ibu, diingatkan lagi oleh Allah di ayat selanjutnya, di ayat 77. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ayat ini ditujukan kepada si Qarun, Bapak Ibu. Allah mengatakan wabtaghi, carilah. Artinya kalimat wabtaghi di sini diartikan, Bapak Ibu, kalau kalimat kata-kata mencari itu dalam Al-Qur'an ada dua. Ada kalanya Allah memakai kalimat bahasa. Bahasa itu artinya mencari sesuatu. Tetapi di dalam ayat ini Allah tidak menyebut bahasa, tetapi melainkan wabtaghi. Ibtagha, katanya ibtagha itu maksudnya mencari sesuatu tapi pakai tujuan. Si Qarun, dia cari harta itu tujuannya adalah supaya dia disebut menjadi orang yang kaya, orang yang berbangga-bangga. Maka apa kata Allah? Wabtaghi, kata Allah, hai Qarun, carilah. Harta itu silakan cari, silakan engkau kumpulkan, silakan engkau habiskan waktu mencari harta itu. Tapi apa yang diingatkan oleh Allah? Fima ataqallahu daral akhirah. Tapi ingat, jadikan harta itu sebagai bekal kampung hari akhiratmu. Bapak Ibu, dengan rahmat Allah, Allah masih tegur itu si Qarun, ya. Kata Allah, hai Qarun, carilah harta, berusahalah, engkau kumpulkan sebanyak-banyaknya, kumpulkanlah. Tetapi ingat, sisihkan juga untuk bekal hari akhiratmu. Itu kan sayang Allah ke Qarun itu sebenarnya, Bapak Ibu. Sama juga kepada Firaun. Firaun kan Allah perintahkan Musa datangi Firaun. Dia sudah sombong. Bapak Ibu, ada perbedaannya ketika menyebut Firaun, Allah pakai kalimat tagha. Tagha itu dipakaikan sesuatu sombongnya karena kekuasaan. Tetapi kalau sombongnya karena harta, maka Allah pakai kalimat bagha. Orang yang sombong dengan hartanya, dengan harta itu dia sombong. Bapak dan Ibu, lalu kepada si Qarun Allah tegur. Silakan engkau kumpulkan hartamu, silakan cari sebanyak-banyaknya, kata Allah. Tetapi ingat, sisihkan juga untuk bekal hari akhiratmu. Tetapi apa yang dia katakan, Bapak dan Ibu? Katanya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata dia, sesungguhnya apa yang aku kumpulkan ini, hartaku yang banyak sekarang ini, itu bukan Allah yang ngasih. Bukan Allah yang ngasih, tetapi melainkan hasil kerja kerasku. Di dalam bahasa ayatnya Bapak dan Ibu, ala ilmin indi. Ini hebatnya ilmu pengetahuan yang kumiliki dalam mencari harta. Ini karena ilmu strategi manajemen yang aku pakai dalam mencari dan mengumpulkan harta, sehingga hartaku banyak seperti ini. Dia katakan ini ilmuku, padahal Allah sudah mengatakan maliki, milik Allah lah itu semua yang dititipkan kepada si Qarun. Tetapi Qarun, Bapak dan Ibu, dia mengatakan ini adalah milik aku. Aku yang punya atas ilmu pengetahuan yang aku miliki, sehingga hartaku banyak seperti saat ini. Jemaah, mudah-mudahan tidak akan muncul Qarun-Qarun baru yang mengatakan semua yang ada saat ini sama saya milikku, gadai milik saya, uang milik saya. Hati-hati kita Bapak Ibu. Kenapa? Allah itu maliki yaumiddin. Dialah yang memiliki dan dititipkan kepada kita.